Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, si kecil yang tampan, dalam acara reality show Madrasah Tsanawiyah Pesantren Satu Atap. Dan saat ini pemirsa, saya berada di pintu keluar tol Cikampek. Saya mau menuju pesantren Syekh Kuro Al-Alawi yang letaknya di Kampung Mekarsari, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kota Baru, Karawang, pimpinan Bapak Kiai Haji Jamroni. Pemirsa, mau tahu bagaimana pesantren Syekh Kuro Al-Alawi ini? Ayo pemirsa, ikuti saya terus. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di jalan protokol, jalan raya. Kalau tadi kan jalan tol. Pemirsa pasti bertanya-tanya, pesantren Satu Atap itu seperti apa sih? Apakah seperti rumah gadang yang di Padang itu? Kalau pemirsa penasaran, sama. Saya juga penasaran. Nah, kalau pemirsa mau tahu bagaimana yang dimaksud dengan Madrasah Tsanawiyah dan pesantren Satu Atap itu, ayo ikuti saya terus. Di setiap nafas, di segala waktu, semua bersujud memuji, memuja. Pemirsa, sekarang saya sudah sampai di Pondok Pesantren Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Syekh Kuro Al-Alawi, pimpinan Bapak Kiai Haji Jamroni. Mudah-mudahan Bapak Kiai Haji Jamroninya ada di tempat, jadi saya bisa ketemu langsung. Ayo pemirsa, ikuti saya terus. Assalamualaikum. Terima kasih ya, Dek. Saya Ginanjar, Pak Kiai. Oh, Ginanjar yang artis itu ya? Iya, Masya Allah kok. saya mohon maaf nih mengganggu kesibukan Pak Kiai. Pertama, saya ingin silaturahmi. Kedua, Maksudnya situ ke sini itu mau lihat-lihat pondok itu tujuannya apa? ya supaya pemirsa mengenal lebih dekat lagi tentang pesantren Syekh Kuro Al-Alawi ini. Alhamdulillah. Gimana? Pak Kiai, Hah? bisa ceritain sedikit nggak? Pesantren ini kan saya lihat cukup luas, Pak Kiai. Pak Kiai bisa ceritakan sedikit tentang sejarah atau awal mulanya berdirinya pesantren ini? Ya ceritanya kan gini, dulu waktu saya nikah Ya. dengan istri bulan Desember tahun 1998 misalnya kalau tidak salah, itu bertepatan dengan bulan Sya'ban, hampir Ramadan. Nah, biasanya saya itu waktu itu masih statusnya masih santri, sarang Rembang. Maaf ya sambil sambilan. Oh iya, nggak santai aja kan gitu. ya gitu ya. Nah itu saya setelah nikah, begitu masuk bulan Ramadan, saya bingung, nggak ada kegiatan. Akhirnya garasi beliau, kita pengen ngaji. Awalnya mah paling ya itu keluarga dekat aja, Iya. ngaji. Tapi lama kelamaan mungkin tetangga dekat, saudara jauh, ikut satu persatu. Gitu loh. Lama dari mulut ke mulut, pada dengar akhirnya nambah. Nah disitulah peserta ngaji berbagai macam usia. Jadi saya bingung ngasih materi waktu itu, kitabnya kitab hadis, ya. Gitu. Jadi saya ngasih materinya bingung. Kalau saya bahasnya yang kira-kira konsumsi pengajian untuk orang dewasa, anak kecil nggak paham. Nah itu akhirnya kebetulan di antara yang ngaji itu ada kalangan ustadz, gitu loh. Akhirnya saya minta tolong, kamu ngaji sama saya, tapi dong sekalian bantu saya ajar anak-anak kecil, supaya mereka tertangani ngajinya. Iya. Nah, ya Ustadz itu mau, akhirnya kita bertambah, akhirnya jadilah klasikal.
Klasika. ada kelas Ya. A, B, C, gitu. Nah, kelas pengajian orang tua. Nah, itu sudah lama. Entah kapan itu hari tanggalnya saya nggak ingat. Cuma ada salah seorang jamaah yang nanyain, Pak Kiai, majelis taklim ini namanya apa? Gitu loh. Ya pokoknya yang penting ngaji. Jadi ngaji belum ada namanya loh. Tanpa nama, yang penting kan praktek. Iya. Gitu kan? Gitu loh, nah, itu yang penting kayak ibarat kayak saya orang Jawa, ini yang penting asal ngaji jalan aja dulu. Gitu loh. Yang penting kan tanpa alamat juga nggak masalah gitu. Karena kebiasaan guru saya begitu. Tapi lama-lama juga kepikiran. Kalau akhirnya pas suatu hari saya pasuan ke guru mursyid saya, ya pada pasal dia beliau Syekhina Mursyidnya Biologi Pekalongan, saya nanya beliau, jadi orang Cikampek pada nanyain majelis ada namanya apa enggak, gitu loh. Lah, terus ya kalau emang sudah pada nanya kasih nama aja, gitu loh. Ya akhirnya minta Habib Batu yang kasih nama kan begitu. Kata beliau ya udah kasih nama aja itu, nama seorang wali yang di Pulau Batawadas, Karawang. Namanya Syekh Qurratul Ain gitu loh. Karena pentingnya sebuah nama, saya juga langsung cari kertas, pulpen, saya minta langsung dulu yang nyatet. Langsung Itu namanya itu apa? Syekh Qurrat Al-Alawi. Ya, namanya Syekh Qurrat Al-Alawi. Nah, disitulah nama cikal bakal pesantren kita dari beliau, karena beliau ingin supaya pesantren ini tafakulan, tabarukan. Kalau istilah orang Jawa ngalah barokah itu dengan seorang wali pejuang Islam zaman dulu sebelum Sunan Gunung Jati di Pulau Batawadas Karawang yang namanya Syekh Qurratul Ain, dengan maksud tujuan beliau supaya pengasuhnya, santrinya, orang-orang yang terlibat masyarakat sekitarnya ketularan barokahnya. Amin. Termasuk saya. Balik ke masalah pesantren Pak Kiai. Apa yang melatar belakangi ditunjuknya pesantren Syekh Qurra ini menjadi salah satu lokasi sasaran pembangunan Madrasah Sanawiyah Satu Atap. Oh, gitu. Karena satu Madrasah Sanawiyah Satu Atap, memang itu program ngaji baru dulu nggak ada. Itu Madrasah Sanawiyah yang berada di dalam pesantren. Program ini kerjasama antara Depan yang ada namanya Ausaid, ya perwakilan pesantren Ausaid yang bekerjasama dengan pihak Depan Indonesia menggulirkan program MTS SA Madrasah Sanawiyah Satu Atap. Suasana di kota santri asik senang berarti. Suasana di kota santri asik senang berarti. Tiap pagi dan sore hari muda-mudi berbusana rapi menyandang kitab suci. Terus kembali ke soal gedung pesantren ini nih Pak Kiai. Ya, kiat-kiat apa yang Pak Kiai lakukan di dalam proses pembangunan gedung pesantren ini? Oh, ya pastinya kayak ibarat orang membangun itu harus ada yang nangani usul. Ya, Masa kayak saya harus membangun sendirian, nggak mungkin toh. ya betul betul. Kayak saya kan bukan sangkuriang. Ya, kalau saya ya kayak ibarat kayak masjid-masjid dan sebagainya, adalah panitia tersendiri. Nah itu juga sama. Dibentuk lah. Ada orang-orang khusus yang menangani pembangunan Madrasah Sanawiyah Satu Atap. Ya. Nah, ini yang dinamakan dengan KPM. KPM itu kepanjangan dari Komite Pembangunan Madrasah Satu Atap. Gitu loh. dengan tujuan bentuknya ini adalah Ya jelas tujuannya satu di dalam pembangunan ini supaya berdasarkan musyawarah, ya ya kemudian musyawarah yang mufakat, dan juga tujuannya lagi supaya dalam proses dan pelaksanaan itu hasilnya lebih maksimal. Menimain bahasa orang Kulon Kalinya. oh Menimain ya. banyak orang banyak pendapat. Nah, semakin banyak orangnya semakin matang, entah dari prosesnya maupun pelaksanaannya.
Gitu. Nah kalau dipikir sendirian ya nggak bakal nyampe dong. Iya. Itu diantara tujuannya dibentuk KPM MTSSA, Komite Pembangunan Madrasah Sanawiyah 1 Atta. Suasana di kota santri, asik senangkan hati. Suasana di kota santri. Kembali ke soal pembangunan gedung pesantren satu atap ini Pak Kiai. Kenapa harus ada KPM? Ya satu KPM itu kan merupakan gabungan dari orang-orang masyarakat, elemen masyarakat. Nah ini kita mencoba untuk tidak memotong akar keterlibatan dari masyarakat. Yang sudah kita jalin sudah lama sejak sebelum resmi berdirinya pesantren Sekuro ini. Kita sudah membantu masyarakat. Dengan itu sehingga masyarakat itu merasa memiliki, bahkan terpanggil merasa bersama-sama bahwa pesantren ini bukan milik siapa saja, tapi milik kita semua. Kita harus bersama-sama majukan manfaatnya juga nanti buat kita dan anak-anak cucu kita. Undang di kota santri, banyak ulama kiai, tumpuan orang mengaji, mengkaji ilmu agama, bermanfaat. Manfaatnya pembangunan madrasah satu atap ini apa buat pesantren? Satu yang jelas dengan adanya Madrasah Sanawiyah 1 Atta ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita orang-orang pesantren untuk bisa mengelola manajemen yang baik, baik keuangan secara akuntabel, yang transparan, bisa dipertanggungjawabkan, dan semua transaksi keluar masuk uang itu bisa didokumentasikan. Contoh kecil kayak kita beli apa gitu, kwitansinya nggak hilang, sekecil apapun. Bahkan setiap kejadian apapun, event-event apapun, sekecil apapun yang ada hubungannya dengan pondok, didokumentasikan. Karena itu akan mengingatkan kita untuk peristiwa-peristiwa yang sudah lalu. Itu penting sekali, supaya perjalanan pesantren itu tidak hilang jejak sejarah. Itu diantaranya bagi pesantren manfaat pembangunan Sanawiyah. Nah untuk bagi masyarakat, masyarakat sekitar itu tahu cara bangun ternyata tidak asal-asalan, tidak asal itu ternyata harus bagaimana caranya cari besi yang kuat, kokoh, kemudian beton, kemudian pasir, kemudian cara pengukurannya, sehingga semua pakai ilmu apa istilahnya itu arsitek apa pembangunan. Nah itu masyarakat tahu. Kalau masyarakat pada terlibat pembangunan, orang sekitarnya terjadi maaflah tukang pasirnya, tukang ininya semuanya cara bangun yang menurut standar internasional itu begini. Nah, termasuk sekolah ini ada standar internasional karena apa? Ini termasuk salah satu sekolahan yang memberikan sarana bagi orang cacat, siswa yang cacat bisa masuk. Di kota santri, asik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari, muda-mudi berbusana rapi, menyandang kitab suci. Alhamdulillah ibu cucu sampai anak yang kemarin anak ibu juga di sekolah di sini, tetangga adik semua kesannya baik dong, sama pelajarannya meningkat gitu. Fasilitasnya bagus. Iya, alhamdulillah dah pokoknya puas dah pokoknya. Jadi pesantren Sekuro ini memberikan pengaruh yang positif di masyarakat sekitar ya. Iya, alhamdulillah. Baiklah kalau gitu Bu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, pantesan santri-santri Pak Kiai pada pinter-pinter. Rupanya mereka pada senang membaca. Saya masuk ke ruang perpustakaan, anak-anak lagi pada baca di perpustakaan. Iya harus begitu atuh. Kalau ingin tambah ilmu kita naik, ya kita harus rajin membaca. Iya. Kenapa? Karena dengan banyak membaca itu pasti input kita lebih banyak. Bahkan dengan kita membaca itu, kalau sering dan rajin, kita akan semakin terlatih untuk bisa memahami dari 2 paragraf menjadi 5 paragraf, bahkan sampai 1 buku penuh melatih
daya ingat kita. Betul Pak Kiai. Di antaranya. Nah, anak-anak itu kita latih terus. Kudu kalau perlu jadi kutu buku. Oh iya. Buku apapun yang bermanfaat Iya. dilahap, dalam arti bukan dimakan, tapi dibaca supaya kaya akan pengetahuan. Iya. Apapun, khususnya ilmu agama dan ilmu apapun, ilmu umum harus juga diperbaiki. Itu Iya. di antaranya. Mudah-mudahan perpustakaannya ke depan makin komplit dan makin bagus lagi Pak Kiai. Amin, amin, harus itu, harus. Iya. Harus, jelas itu. Terus Pak Kiai, Hmm. setelah gedung Madrasah Sanawiyah satu atap ini selesai, alhamdulillah gedungnya juga cukup mewah. Apa langkah selanjutnya daripada Pak Kiai? Ya jelas, ini sebuah amanah, kita harus merawatnya. Biasanya kalau mencapainya itu gampang, Iya. tapi merawatnya, kelanggengan gedung ini juga harus kita tingkatkan. Betul.